mukmin, karena dia hamba Allah, berarti orang soleh. Jadi Israel itu artinya orang soleh, hamba Allah. Tapi yang menjajah di Palestina itu adalah Zionis. Artinya Zionis itu adalah organisasi orang-orang ekstremis, orang-orang ekstrim dari orang-orang Yahudi. Nah, itu ya. Jadi dalam orang-orang Israel tadi, kalau Israel itu udah luas ya, udah besar ya, kayak Arab lah ya, Arab itu kan satu bangsa yang juga sangat besar ya. Nah, di dalam Arab yang sangat besar itu ada pembagian kayak ini Arab Mesir, ini Arab Yaman, ini Arab Saudi ya, ini Arab Irak, banyak itu, ini Arab Maroko, ini Arab Sudan, itu banyak. Kalau Israel itu begitu juga, dia sudah bangsa yang sangat besar gitu ya. Nah, ada sebagian kecil namanya orang itu berkelompok, mereka sebut kelompoknya Zionis, yang mana mereka ini udah campuran, ada keturunan campuran itu, ada campuran dengan Inggris, ada campuran dengan Amerika, ada dengan Australia, ya, ada campuran dengan ya itulah Eropa dan sebagainya. Nah, ini mereka Zionis ini orang-orang yang sudah tidak lagi menjalankan ajaran Taurat. Nah, makanya di kalangan mereka pecah, sehingga ada yang sesama mereka yang demo di Amerika itu ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Ada mereka yang topi-topi apa itu Pak ya, yang buat panjang gitu. Itu mereka itu kebanyakan tidak setuju gitu. Ya, pada Israel tidak setuju dengan mendirikan negara Zionis itu. Makanya orang-orang Arab tidak menyebutnya sebagai negara Israel. Cuma peta dunia ini kan sudah dikuasai mereka, sehingga kalau kita lihat Google itu kan yang kelihatan bukan Palestina tapi Israel, tertulis Israel kan di GPS itu kan. Itu sebenarnya kalau orang Arab tidak mengakui itu, Palestina itu diganti dengan tulisan Israel, itu orang Arab tidak mengakui. Ya, kenapa? Karena Israel artinya Nabi Yakub. Sebenarnya Nabi Yakub tidak begitu perangainya. Jadi itu kalau orang Arab menyebutnya Sohyuni ya, Sohyuni itu artinya Zionis. Makanya doa kita tadi itu kan bukan Allahumma halikil Yahud, bukan Yahud. Kalau Yahud itu tuh luas, karena ada orang yang beragama Yahudi dulu itu yang soleh. Makanya kita orang-orang Arab juga tidak menyebutnya al-Yahudi, karena sebagian orang Yahudi dulu itu yang soleh. Kalau sekarang itu cuma memakai nama gelar Israel, itu Nabi Yakub, kemudian memakai nama Yahudi, agama Yahudi. Jadi mereka itu menggunakan nama-nama yang baik, tapi tidak sesuai, itu aja. Makanya orang Zionis itu nama negara Israel. Tujuannya apa? Karena Israel sudah terkenal dalam dunia Islam, bahkan ada dalam Al-Quran Bani Israel. Tujuannya itu, ya, biar kita menerima keberadaan negara Israel. Padahal bukan. Yang pendirinya orang-orang Zionis, ya, disebut dengan Sohyuni. Makanya para ulama, para khatib-khatib di Arab itu kalau mendoakan kehancuran kepada negara Zionis itu disebut Sohyuni, bukan Yahudi ya, bukan Yahudi. Karena Yahudi itu sebagai mereka ada orang yang soleh. Itulah yang melarang mendirikan negara
Zionis itu. Jadi mereka pecah. Sebagian tidak setuju mendirikan negara Zionis. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi sudah sama-sama kita ketahui Bani Israel, ya, Allah sebut Bani Israel tujuannya agar mereka kembali mengingat kemuliaan Nabi Yakub yang mempunyai 12 anak, ya, yaitu Nabi Yusuf dengan Benyamin satu ibu, 10 orang lagi itu lain ibunya. Jadi dari 12 inilah berkembangnya Bani Israel, yang mana akhirnya Nabi Yakub karena keadaan di Palestina waktu itu saat lagi paceklik, Nabi Yakub dengan 12 anaknya pindah ke Mesir. Akhirnya di sanalah anak-anak beliau yang 12 ini hidup dan meneruskan keturunan sampai kepada Nabi Musa alaihissalam. Ketika di zaman Nabi Musa alaihissalam, ya ini sudah ribuan tahun ya, sudah ribuan tahun ini ya. Akhirnya Allah perintahkan Nabi Musa untuk membawa Bani Israel keluar dari Mesir karena mereka telah dijadikan budak dan hidup dengan sangat sengsara karena tekanan dari raja Firaun. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian Allah selamatkan mereka melintas Laut Merah dan sebagainya. Banyak sekali nikmat yang Allah buktikan, Allah berikan kepada mereka. Makanya disebut Uzkuru ni'matiyallati an'amtu 'alaikum. Ini Allah sebutkan nikmatku, langsung Allah sandarkan kata nikmat kepada dirinya. Jadi ini harus kita syukurilah semua nikmat Allah ini. Kenapa Allah sandarkan kata nikmat ke dirinya? Agar kita jangan lupa. Ya, itu pemberian Allah. Jangan kita karena enak minum, enak makan, enak punya rumah, enak punya mobil, enak punya pekerjaan, enak punya jabatan. Jangan kita ingat itu enak itu aja, tapi ingat yang memberinya siapa? Allah. Nah, itu. Jadi ini betul-betul apa ya? Harus kita pahami ini kenapa begini susunan kata-kata, ini susunan ayat kenapa begini. Ini semuanya pelajaran kita. Ya, nikmatku kata Allah. Jadi tidak hanya Bani Israel, kita juga harus dapat pelajaran. Ini semua yang kita peroleh, yang kita sukai di dunia ini, nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena kita suka, ya kan? Semua yang kita sukai di dunia ini, ya, itu nikmat Allah. Baik suka secara nafsu maupun suka secara fitrah, mau suka karena kebutuhan dan sebagainya, mau suka karena prestise, itu semuanya nikmat Allah. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini perlu menjadi pelajaran betul bagi kita. Nikmati. Kemudian an'amtu 'alaikum, yang aku jadikan nikmat kepada kalian. Nah, kemudian Allah sambung ya, wa anni faddaltukum 'alal 'alamin, dan saya telah mengutamakan kalian atas seluruh alamin, seluruh alam. Alam di sini maksudnya alam manusia, ya. Nah, alam kehidupan manusia. Maka dari berbagai penafsiran para ulama, ya, bahwa yang dimaksud Allah mengutamakan Bani Israel
atas seluruh alam, atas seluruh manusia, alam manusia. Ini maksudnya di zaman mereka dulu, di zaman mereka dulu sebelum mereka merubah kitab Taurat dan Injil. Apa? Ya dulu. Sekarang ya nggak lagi. Karena mereka telah belancang merubah kitab suci Taurat dan Injil. Dia berhenti kemuliaan kepada seluruh alam itu berhenti dari sana. Karena likulli zaman, ya, alim. Setiap zaman ada orang alimnya. Kalau dulu ya sebagaimana penafsiran para ulama kita di sini ya, seperti Abu Ja'far Ar-Razi mengatakan bahwa mana wa'ani faqatuhu ala alamin itu ya karena dulu mereka Allah beri kerajaan. Allah beri kerajaan yang terbesar yaitu kerajaan Nabi Sulaiman. Itu nggak ada yang akan mengatasnya sampai kiamat.